Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman kelas semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Tasya Nurfadila sebagai moderator dan presentasi pertama, ada Syarifah Munawaroh sebagai presentasi kedua, ada Endah Kusumawardani sebagai presentasi ketiga. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Arti dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi pengarahan, dan penilaian. Tujuan manajemen sumber daya manusia, di antaranya yang pertama adalah memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki inovasi tinggi, seperti yang diperlukan. Dan yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang melewati prosedur perekrutan dan seleksi. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi, menciptakan iklim di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. Yang keenam, mengembangkan lingkungan di mana kerjasama tim dan fleksibel dapat berkembang. Pengembangan konsep manajemen sumber daya. Yang pertama itu konsep awal dikembangkan penulis Amerika tahun 1980. Konsep yang kedua, komentar ini dibahas penulis Inggris pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 yang kadang skeptis mengenai kenyataan di luar retorika dan meragukan moralitas manajemen sumber daya manusia. Konsep yang ketiga, asimilasi manajemen sumber daya manusia ke dalam manajemen karyawan tradisional. Dua konsep awal manajemen sumber daya manusia telah diberi nama oleh Boxall 1992 sebagai model paralel dan kerangka kerja Harvard. Yang pertama itu model paralel manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama itu seleksi, adalah mencocokkan sumber daya yang ada dengan jabatan. Yang kedua, penilaian, manajemen kinerja. Yang ketiga, imbalan, adalah sistem imbalan merupakan satu dari perangkat manajerial yang paling tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk mengendalikan kinerja organisasi. Yang keempat, mengembangkan karyawan berkualitas baik. Model kerangka kerja Harvard. Berikut ini adalah kerangka kerja Harvard untuk manajemen sumber daya manusia. Ada kepentingannya yaitu stakeholder seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah, serikat pekerja. Di sini juga saling berkaitan seperti dengan faktor situasional, ada karakteristik tenaga kerja, ada strategi dan kondisi bisnis, dan filosofi manajemen, dan lain sebagainya. Terus ada juga pilihan kebijakan seperti manajemen sumber daya manusia, ada otoritas karyawan, arus sumber daya manusia, sistem imbalan, sistem pekerja. Dan ada juga hasil manajemen sumber daya manusia seperti komitmen, harmoni, keefektifan biaya. Yang keempat, konsekuensi jangka panjang seperti kesejahteraan individu, keefektifan organisasi, dan kesejahteraan sosial. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada presentasi yang kedua, yaitu Syarifah Munawaroh. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Nurfadila, yaitu
Walton pada tahun 1985, teorinya adalah kebijakan mutualitas akan memperoleh komitmen yang kemudian akan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik dan pengembangan manusia yang lebih besar. Pengembangan dalam konsep manajemen sumber daya manusia menurut David Lewis pada tahun 1989 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, tokoh ini telah menggunakan model Harvard dan memperluas dengan mendefinisikan 4 tujuan kebijakan yang dipercaya digunakan sebagai proporsi yang dapat diuji. Yang kedua itu integrasi strategik, yang ketiga komitmen tinggi, yang keempat fleksibilitas fungsional. Karen PG tahun 1989. Tema umum definisi manajemen sumber daya manusia yang khas adalah kebijakan sumber daya manusia harus terintegrasi dengan perencanaan bisnis strategik dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi yang layak atau mengubah yang tidak layak. Catchison 1990. Ciri utama meningkatkan hubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tekanan pada integrasi kebijakan kepegawaian dan dengan perencanaan bisnis secara umum. Yang kedua, tempat tanggung jawab bagi manajemen kepegawaian tidak lagi terletak pada pemimpin spesialis. Yang ketiga, fokus bergeser pada pimpinan serikat pekerja ke manajemen, hubungan karyawan dari kolektivisme ke individualisme. Yang keempat, terdapat tekanan pada komitmen dan pelaksanaan inisiatif dan pimpinan saat ini. Menurut John Story pada tahun 1989, manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sebagai kumpulan kebijakan yang saling terkait dengan ideologi dan filosofi yang mendasari aspek yang mengembangkan versi manajemen sumber daya manusia. Berarti, yang pertama, kumpulan tertentu keyakinan dan asumsi. Yang kedua, dorongan strategik yang memberikan informasi keputusan mengenai pengelolaan orang. Yang ketiga, pusat ketertiban manajemen ini. Yang terakhir, kepercayaan terhadap seperangkat alat untuk membentuk hubungan ketenagakerjaan. Aktivitas pokok manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu organisasi, yang kedua hubungan ketenagakerjaan, yang ketiga pemberdayaan, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima pengembangan sumber daya manusia, yang keenam manajemen imbalan sistem pembayaran, mengembangkan struktur pembayaran dan sistem yang layak, adil dan transparan. Yang terakhir hubungan karyawan, hubungan industrial, mengelola dan mempertahankan hubungan formal dan tidak formal dengan serikat pekerja dan anggotanya. Tanggung jawab pokok manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama itu mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan nilai tambah diperoleh dari semua aktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mendasari program perubahan budaya. Yang keempat, membebaskan dan mengembangkan kapasitas manusia yang melekat pada manusia. Yang kelima, mengembangkan proses memaksimalkan kontribusi orang. Yang keenam, memungkinkan orang yang memiliki potensi mendapatkan perspektif organisasi. Yang ketujuh, menanamkan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan untuk semua orang. Yang kedelapan, mendesain, menerapkan, dan mengelola sistem untuk memastikan akses kepada pengalaman yang relevan. Yang kedelapan, memberi pelatihan keterampilan spesifik. Yang kesembilan, mengelola karyawan yang semakin beragam dengan pola karir, aspirasi dan kesetiaan yang berbeda. Yang terakhir, mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan karyawan baik fisik dan mental. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syarifah Munawwaroh sebagai presentasian kedua dan akan dilanjutkan oleh Endah Kusuma Wardani sebagai presentasian ketiga. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan konsep strategi. Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk dilaksanakan. Konsep utama strategi yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif. Terdiri dari pertama, inovasi menjadi produksi unik. Yang terakhir, berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, kapabilitas khusus terdiri dari pertama, pencapaian nilai bagi pelanggan. Kedua, memiliki sesuatu yang sangat langka. Ketiga, tidak dapat ditiru. Yang terakhir yaitu tidak ada substitusinya. Ketiga, kesesuaian strategi adalah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif. Dasar strategi terdiri dari satu, tujuan strategi yaitu visi yang luas, misi organisasi, tujuan spesifik. Yang kedua, strategi berbasis sumber daya, kapabilitas strategi perusahaan yang tergantung pada kapabilitas sumber daya. Yang ketiga yaitu kapabilitas strategi. Konsep mengacu kepada kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan merencanakan strategi yang akan mencapai keunggulannya kompetitif secara berkelanjutan. Rumusan strategi. Pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi menurut teori proses perumusan strategi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menetapkan misi, yang kedua menyusun sasaran, yang ketiga melakukan pengamatan lingkungan dengan analisis SWOT, yang keempat melakukan analisis strategi. Kenyataan perumusan strategi, tipologi rangkap 4 mengenai strategi yaitu pertama, klasik. Perumusan strategi proses rasional, penghitungan yang disengaja. Kedua, evolusioner. Perumusan strategi sebagai proses evolusioner. 3. Proses. Perumusan strategi setahap demi setahap berkembang melalui diskusi dan ketidakpastian. Keempat, sistematik. Strategi dibentuk oleh sistem sosial di mana sistem sosial diletakkan pada strategi. Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan penetapan strategi. Didesain untuk mencapai saluran sasaran organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungan. Manajemen strategik dideskripsikan dengan memperhatikan 1. Cakupan penuh aktivitas organisasi. Kedua, menyesuaikan aktivitas organisasi dengan lingkungan beroperasi. 3. Memastikan bahwa struktur praktik dengan prosedur internal mencapai sasaran. 4. Menyesuaikan aktivitas organisasi dengan kapabilitas sumber daya, memperkirakan hingga sejauh mana sumber daya memadai untuk mengambil untung. 5. Akuisisi, divestasi, dan mengolah hasil kembali sumber daya. 6. Menggantikan kumpulan variabel eksternal dan internal yang rumit dan dinamis yang dihadap oleh organisasi. Kegunaan manajemen strategi.
adalah untuk melakukan tindakan pada saat sekarang demi masa depan dan menjadi wahana untuk bertindak mengintegrasikan dan melembagakan mekanisme untuk berubah. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Endah Kusumawardhani sebagai presentasian 3. Jika ada yang bertanya, silakan nyalakan mikrofon, sebutkan nama, dan link. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.